أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Ya, alhamdulillah pula segala puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama berkumpul kembali di sini di studio Ahsan TV. Dan pada kesempatan berbahagia ini ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, kita akan sama-sama kembali lagi untuk menuntut ilmu syar'i ya bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala di acara Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif tentunya hanya di Ahsan TV. Baiklah, sebelum memasuki acara yang kita nanti ikhwati iman rahimanillah wa yakum, ya terlebih kami mengingatkan kembali bagi para pemirsa dimanapun antum berada yang ingin mengikuti acara ini dengan hikmah, insya Allah ya silahkan untuk segera memiliki buku talaki. Ya, bisa langsung ke Ahsan Store ataupun menghubungi kami di nomor berikut ini. Ya, kami persilahkan. Nah, insya Allah kita akan kembali ya Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif ya hanya di Ahsan TV setelah yang berikut ini. Tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, alhamdulillah sudah kembali lagi dan kita akan masuki langsung di sesi yang pertama yaitu materi. Pada kesempatan berbahagia ini ikhwati iman rahimanillah wa yakum yang akan kita bahas adalah huruf-huruf terakhir yang berasal atau bersumber makhrajnya dari lisan. Huruf apakah ya akan kita sama-sama simak di buku Talaki yaitu halaman ke-27, yaitu 3 huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya dan berbeda pula cara melafadzkannya. Huruf apakah ya? Mari kita simak-simak bersama. Nah, kepada Ustadz kami persilahkan falyatafadhal mashkuran. Jazakumullah khairan. Amikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan acara kita, acara talaqi. Kita akan melanjutkan pembahasan makharijul huruf, tepatnya makhraj al-lisan, dan pada tempat yang terakhir yaitu tempat yang ke-10. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dalam al-lisan itu ada 10 tempat. Dan ini adalah tempat yang terakhir yaitu tempat yang ke-10, tempat keluarnya huruf dha, dzal dan tha. Nah, di manakah itu keluarnya? Tempat keluar dari huruf dha, dzal dan tha adalah di ujung lidah ya, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung ketemu ujung. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, وَالضَّاءُ وَالذَّالُ وَثَلِ الْعُلْيَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا. Jadi huruf dha, huruf dzal dan huruf tha itu tempat keluarnya ada pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Taib, itu makhrajnya. Jadi mudah insyaallah ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah,
Ketiga huruf ini kita akan mempelajari satu persatu disertai dengan sifat-sifatnya. Kita mulai terlebih dahulu dari huruf dzal. Dari huruf yang tipis terlebih dahulu, yaitu huruf dzal. Huruf dzal memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah sifat jahr, kemudian rokhawah. Jadi nafasnya tidak mengalir, akan tetapi suaranya mengalir. Jadi yang mengalir apa? Suaranya saja, nafasnya tidak. Jadi tidak ada begitu. Karena jika nafasnya mengalir maka dia akan berubah jadi huruf tha gitu. Makhrajnya sama dengan huruf tha dan perbedaannya hanya pada sifat jahr dan hamsnya. Huruf dzal dia jahr. Suaranya apa? Nafasnya tertahan, tidak ada aliran nafasnya, sedangkan huruf tha dia hams. Maka huruf dzal tidak ada aliran nafasnya, akan tetapi yang mengalir adalah suaranya. Baik, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya huruf dzal itu memiliki sifat istifal dan infitah, sehingga dia dibaca tarqiq, dibaca tipis. Jadi dza, dzi, dzu bukan dha, dhi, dhu, tapi dza, dzi, dzu. Itu di antara sifat-sifat dari huruf dzal. Kita akan melatih bersama-sama huruf dzal ini. Silakan perhatikan pada layar yang ada di depan pemirsa sekalian. Kita akan latih dza, 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 dzi, dzu, dzu, adz, adz, idz, idz, udz, udz, adz, adz, idz, idz, udz, udz, dzalika, 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 wa dzil qurba, وذي القربى وذي القربى وذي القربى لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون يذكرون 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 وإذ قال وإذ قال وإذ قال وإذ قال ويذكر 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 ويذكر. Taib. Itu adalah contoh dari cara pengucapan huruf dzal. Jadi mudah insyaallah. Sekali lagi huruf dzal itu yang mengalir adalah suaranya. Nafasnya tidak mengalir, kemudian dia dibaca tipis. Ya, dibaca tipis. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa huruf dzal tersebut tidak boleh mengalir nafasnya. Jadi kesalahan yang biasanya terjadi adalah seseorang membaca huruf dzal ini dengan mengalirkan nafas. Ya kan? Wa idz qala, misalkan wa idz qala, harusnya wa idz qala. Wa idz qala. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai mengalirkan nafas, nanti akan berubah jadi huruf tha. Yang kedua, jangan lupa untuk mengalirkan suaranya karena sifatnya rokhawah. Jadi dialirkan. Rokhawah itu adalah aliran suara dan dia sifatnya adalah bil masyiah, dengan kehendak kita. Memang kita sengaja pengen mengalirkan. Ketika seseorang misalkan membaca wa id qala rabbuka misalkan, itu sudah benar secara makhraj. Akan tetapi yang kurang tepat adalah dia tidak memberikan sifat rokhawah. Jadi harusnya wa idz dialirkan. Wa idz qala rabbuka wa idz qala Musa. Nah, itu yang kedua. Jangan lupa untuk memberikan sifat rokhawah. Yang ketiga, makhrajnya jangan sampai berubah. Jadi suaranya yang harusnya za jangan sampai jadi za. Misalkan dzalika jadi zalika gitu ya. Jangan sampai. Jadi zal jangan sampai berubah jadi zai. Taib. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, jangan sampai huruf dzal ini dibaca tebal. Nah, misalkan a'udzu misalkan, atau la yadzuquna, harusnya la yadzuquna. Dia punya sifat infitah. Jadi kita harus betul-betul memurnikan sifat infitah tersebut, dzu. Jadi startnya dari sini, dzu. La yadzuquna. Begitu juga ketika kita membaca mahdzuran.
Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, wa khalisul fitaha mahdzuran asa. Jadi kita bacanya dzu, jangan sampai mahdzuran. Khaufa ishtibahi bi mahdzuran asa. Jadi beda antara mahdzura pakai dzal dan mahdzura pakai dha. Itu bedakan. Itu yang keempat, jangan sampai huruf dzalnya dibaca tebal. Itu di antara kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pembaca Al-Quran ketika membaca huruf dzal ini. Berikutnya juga jangan sampai seseorang itu terlalu berlebihan dalam mengeluarkan lidah. Ya, karena ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, kemudian ada sedikit dari bagian lidah yang keluar, sedikit saja. Begitu, jangan sampai terlalu banyak. Gitu ya, la yadzuquna dzalika misalkan. Nah, ini berlebihan. Itu tidak lagi ujung lidah tapi malah ke arah apa? Ke arah punggung lidah. Jadi betul-betul jangan sampai berlebihan di dalam mengeluarkan bagian lidahnya seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itulah tata cara pengucapan huruf dzal, kemudian sifat-sifatnya serta makhrajnya dan juga apa? Kesalahan yang biasa terjadi ketika mengucapkan huruf dzal ini. Itu mohon dihafalkan dan juga difahami dengan baik. Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Jangan sampai huruf dzal ini diberikan sifat hamas, jangan sampai mengeluarkan nafas, nanti jadi huruf ta. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan aliran suara atau rakhawah gitu. Yang ketiga tadi apa? Jangan sampai berubah menjadi huruf zai gitu ya. Jangan sampai zalika gitu kan. Az-zakirina az-zakirina misalkan. Wadz-zakirina Allah katsira waz-zakirina Allah katsira. Jangan. Dan kemudian yang keempat, jangan sampai dibaca tebal. Jadi dza, dzu, jangan sampai la yadzuquna. Tapi dzu, tipiskan. Dan yang kelima, jangan sampai berlebihan dalam mengeluarkan bagian ujung lidah. Jadi keluarnya sedikit saja. Itu rileks, tidak sampai memberatkan di dalam pengucapan. Taib, itu huruf dzal. Kita langsung lanjut saja. Berikutnya kita akan lanjutkan huruf dha. Nah, kalau tadi huruf dzal itu tipis, maka huruf dha ini tebal. Adapun dari segi mengalir atau tidaknya nafas dan juga suara itu sama. Huruf dha sifatnya jahr dan juga rakhawah juga. Nafasnya tidak mengalir, akan tetapi yang mengalir adalah suaranya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengalirkan suara. Allah la yuhibbullah begitu. Dan jangan sampai juga apa? Mengeluarkan nafas. La yuhibbuz. Itu ada hamasnya. Jadi sifat dari huruf dha sama dengan huruf dzal dari segi mengalir atau nafas dan suara, yaitu nafasnya tidak mengalir sedangkan suaranya mengalir. Hamas tidak, akan tetapi jahr. Kemudian apa? Rakhawah. Adapun dari segi isti'la dan istifal, dia memiliki sifat isti'la. Dan juga berikutnya idbaq. Jadi dia huruf yang sangat tebal. Huruf dha sangat tebal. Taib, itu di antara sifat-sifat dari huruf dha. Kita langsung saja melatih pengucapan huruf dha ini. Jangan lupa ditebalkan. Silakan ditampilkan dan kita akan baca bersama-sama. Dha, ضي ضو طيب ulangi lagi الغيظ. Misal kita sukun الغيظ الكاظمين محظورا محظورا tebalkan محظورا
محظورا لا تظلمون لا تظلمون لا تظلمون لا تظلمون وعظهم 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 ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون. ولا تظلمون. Baik, itu contoh cara pengucapan huruf dha. Sekali lagi, huruf dha memiliki sifat jahr dan juga rakhawah. Sehingga ya, ada beberapa hal yang biasa orang salah ketika mengucapkan huruf dha ini, dan jangan sampai kita salah mengucapkannya. Yang pertama adalah memberikan sifat hamas, padahal dha tidak memiliki sifat hamas. Jangan sampai nafasnya ngalir. Jadi jangan sampai la tazlimuna, la taz, itu ada aliran nafas, maka itu tidak dibenarkan. Yang betul adalah la taz. Jangan sampai ada aliran nafasnya. Yang kedua, jangan sampai lupa memberikan sifat rakhawah. Jadi sengaja dialirkan. Terkadang lupa itu, ketika bertasydid atau ketika sukun itu lupa untuk memberikan sifat rakhawah. Misalkan ketika orang baca innallaha la yuhibbudz zalimin, secara makhraj betul saja benar, tetapi yang kurang tepat tidak memberikan sifat rakhawah tadi. Jadi silahkan dialirkan. Kita coba innallaha la yuhibbudz, jadi alirkan la yuhibbudz zalimin. Silakan. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Az-zalimin. Az-zalimin. Alirkan dha-nya. Az-zalimin. Az-zalimin. Baik, itu yang kedua. Jangan sampai lupa memberikan sifat rakhawah. Yang ketiga, jangan sampai huruf dha ini yang tadinya bunyi adalah dha, dhi, dhu malah berubah jadi za, zi, zu. Jadi ada campuran huruf zai-nya, ada z-nya. Nah, ini justru biasanya di dalam istilah qiraat kita mengenalnya dengan huruf shad yang diismamkan, dicampur dengan apa? Huruf zai. Misalkan zirata wa man azdaqu. Tapi itu qiraat lain. Ya, ziratal ladzina an'amta misalkan. Maka yang betul adalah dha, pakai dha, jangan sampai jadinya za, jangan sampai za. La yuhibbuz zalimin. Nah, ini orang non Arab biasanya membaca seperti itu. La yuhibbuz dha. Sehingga sekali lagi jangan sampai dha-nya berubah jadi za, huruf z yang ditebalkan. Jangan. Nah, itu kurang lebih sama, hampir sama dengan huruf dal, kesalahan-kesalahannya, dan jangan juga sampai dibaca tipis, tapi ini jarang. Misalkan innal muttaqina fi dhilalin. Nah, pakai dhi tentunya beda dengan dhilalin. Nah, ini bahaya artinya juga. Dari akar kata dhul itu artinya kehinaan, sedangkan dhilal, dhillun itu artinya apa? Artinya adalah naungan. Jadi tempat yang dinaungi. Surga itu adalah tempat yang sejuk karena dinaungi oleh pepohonan. Masya Allah. Nah, itu innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa daniyatan alaihim dhilaluha. Bedakan dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Dhu pakai dhal, tadhlila pakai dhal. Sedangkan dhilaluha pakai dha. Baik. Itu saja kesalahan-kesalahan yang biasanya orang salah membaca dalam huruf dha. Kita akan lanjut terakhir insyaallah. Ya. Terakhir huruf zai. Ya. Huruf terakhir, huruf tha, afan. Huruf tha ya. Dzal, kemudian dha, kemudian tha. Baik, huruf tha makhrajnya masih sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan sifat-sifatnya adalah hamas, kemudian rakhawah, jadi tha ada aliran nafasnya, dan ath ada aliran suaranya. Kemudian berikutnya infitah atau istifal dan infitah. Jadi istifal dan infitah, sehingga tha dibaca tipis. Thafithu dan thafithu gitu ya.
Huruf tha dibaca tipis. Dan insya Allah huruf tha ini mudah insya Allah. Kita akan coba melatih pengucapan dari huruf tha. Silahkan ditampilkan untuk latihan dari huruf tha ini. Kita latih tha, fi, thu, as, is, us. Ulangi lagi. Tha, fi, thu, as, is, us. Sayyibatin, kathira, yamkuthuna, asqalaha, isman azima, al-mabthuth, Baik, huruf tha meskipun tidak ada di bahasa Indonesia tetapi insya Allah mudah. Namun biasanya orang melakukan satu kesalahan saja ketika tha ini, yaitu berubah jadi huruf sin, jadi huruf s. Misalkan kathira menjadi kasira gitu. Sayyibatin, yamkusuna, nah, gitu kan. Itu saja biasanya kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang membaca Al-Quran ketika membaca huruf tha ini. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf sin, karena nanti maknanya tentunya akan berubah atau rusak, tidak memiliki makna. Demikianlah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Huruf-huruf yang terakhir pada makhraj al-lisan yaitu huruf dha, dzal dan tha, alhamdulillah kita sudah mempelajari bersama-sama. Semoga bisa difahami. Baik, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Inilah 3 huruf terakhir yang kita bahas atau menjadi bahasan materi pada kesempatan berbahagia ini, yaitu huruf dha, dha, dan fa. Ini adalah merupakan huruf terakhir dari huruf-huruf lisan, ya. Dan untuk pelafatannya, ikhwati man rahimanillah wa yakum, insyaallah kita akan sama-sama belajar. Baik yang ada di studio ataupun yang di rumah, kami persilahkan nanti untuk interaktif di 021-8901603, ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kembali lagi di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV tentunya. Baik, sesi yang kedua ini mari kita sama-sama untuk melafadzkan 3 huruf tersebut, ya, yang satu makhraj tetapi berbeda sifat. Huruf dha, tha, dan dha. Bagaimana pelafatannya akan kita lihat, dan kami juga sudah membuka di line telepon yang pertama, ya, sesi yang pertama ini untuk interaktif bersama, yaitu belajar melafadzkan huruf per huruf 3 huruf tersebut, ya. Kemudian akan kita mulai dari ikhwan yang berada di studio, ya. Kepada Akhun Arif kami persilahkan. Silakan. Da, di, zu, Orangnya dhu. Baik. ad, id, ud, dzalika, wadil qurba, Tebalkan. wadil qurba, la yadhuqun, Yadhu. Dhunya tipis. la yadhuqun, yadhkurun, wa idh qala, Wa idh qala. wa idh qala,
wa yudhkara. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Ya, Kak Abu Salah kami persilakan untuk membaca huruf yang B, yang dha. Tafadhal, masyhur. Dha, dhi, dhu, al, il, ul, al-ghayza, al-kadhimina, mahdhura, Ulangi dhu tebalkan. mahdhura, Baik. la tazlimuna, Ulangi lagi. la tazlimuna, wa'idhhum, wa'idhhum, wala tuzlamuna. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Ya, kami persilakan ya baik ikhwat iman rahimanillah wa yakum dimanapun antum berada, ya khusus untuk ikhwan tentunya ya di 0218901603 ya untuk melafatkan kita melatih ya lisan kita untuk membaca huruf per huruf ya 3 huruf yang satu makhraj tetapi berbeda sifat ya masih di mungkin bagi antum yang baru bergabung ya silakan dibuka kitab talakinya halaman ke-27. Nah, kami persilakan teman yang ada di studio ya untuk membaca selanjutnya huruf fa. Ya, silakan dibuka untuk PDF-nya. Mungkin kita juga menyaksikan sama-sama ya yang di rumah belum mempunyai bukunya, kami persilakan ya di halaman 27. Nah, tafadhal masykurah. Sa, si, su, as, is, us, sayyibatin, Thayyibatin. sayyibatin, kathira, yamkusuna, athqalaha, ithman azima. A-nya tipiskan dulu. Oh. Ithman azima, Baik. al-mabthuth, Ulangin. al-mabthuth. Baik. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan. Nah, berarti 3 huruf tersebut sudah kita baca, ya masing-masing mempunyai perbedaan, ya mempunyai perbedaan sifat walaupun satu makhraj. Nah, insya Allah berarti kita kalau sudah bisa memahaminya, persamaannya apa saja, kemudian perbedaannya saja, apa saja, insya Allah melafatkannya akan menjadi fasih. Kemudian ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan sesi talaqi, ya silahkan sama-sama kita untuk menyimak ya yang akan kita baca yaitu surat Al-Kautsar ya, surat Al-Kautsar. Kepada Ustaz kami persilakan, tafadhal. Baik, jazakumullah khairan. Kita akan bacakan bersama-sama surat Al-Kautsar. Silahkan disimak dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, ulangin jadi inna langsung ya, jangan sampai in ini namanya apa? Tamtayud. Jadi jangan sampai i-nya dipanjangkan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi langsung masuk inna, kemudian nun tasydid selalu kita panjangkan gunanya. Inna a'tayna.
Sedangkan huruf a, ain tipiskan dulu, jangan buru-buru untuk beralih ke huruf ta, karena nanti akan ada campuran suara tebal pada ain tersebut seperti a'ta, seperti itu. Kurang tepat, yang betul adalah a. Habiskan dulu ainnya. A'ta. Inna a'tayna kalkautsar. Jangan kau, tapi kau. Kalkautsar. Sa tipiskan terlebih dahulu dan ra-nya tebalkan. Thar. Jadi murnikan huruf ra, jangan sampai tercampur dengan huruf waw. Thau, jangan. Tapi thar. Baik, kita ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ulangi lagi. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, kita latih. Fasal. Di fa tipis, sad tebal. Fasalli li. Fasalli li. Li yang pertama pendek, li yang kedua juga pendek. Jangan fasalli li rabbika, tapi fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Kafnya tipis. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian lamnya juga tipis. Fasalli, jangan fasalli, tapi fasalli. Fasalli li rabbika. Hati-hati, li rabbika jangan sampai li rabb, jangan sampai masuk hidung. Tapi li rabbika. Nanti silakan dicek dengan menutup hidungnya. Li rabbika, jangan li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. 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 Sini nunnya ketemu ha dibaca izhar halqi, maka nunnya jangan sampai yang pertama diputus aliran suaranya wanhar, jangan sampai. Yang kedua jangan sampai ditambah wanhar. Yang ketiga jangan sampai dipantulkan wanhar, jangan. Jadi tiga kesalahan tersebut jangan sampai dilakukan ketika membaca nun sukun pada hukum izhar halqi. Sekali lagi, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama jangan lupa syah tipis. Syani'aka. Yang kedua hamzahnya dijelaskan. Syani'aka. Taib. Inna syani'aka huwal qalqalah sughra. Jangan sampai abtar, tapi abtar. Ulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fikum. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Sesi berikutnya adalah kita akan melaksanakan interaktif ya. Kita sudah membuka line telepon untuk sama-sama kita belajar membaca ya, dan akan langsung dikoreksi oleh guru kita ya, Ustaz Abdul Rahman Fadli hafizallahu taala. Silakan ya, kami sudah mempersilahkan antum sekalian untuk setorkan bacaannya. Kita talaki ya, tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif di Ahsan TV tentunya ya. Dan sesi sekarang adalah seksi talaki ya, itu teman-teman ataupun ikhwan yang ada di rumah dan studio akan menyetorkan bacaan surat Al-Kautsar ya. Kami persilakan bagi antum sekalian, sudah dibuka line teleponnya di 0218901603, yaitu untuk membaca surat Al-Kautsar ya, khusus untuk ikhwan saja tentunya ya. Sudah masuk, kami persilakan ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rizky di Tangerang. Masya Allah. Pak Rizky di Tangerang ya. Halo? Bapak Rizky di Tangerang. Iya. Ya, silakan langsung. Langsung bisa aja Pak dibaca. ya. Ya, kami persilakan. Di monitornya nggak ada ininya ya? Oh ya. Nah, sudah ditampilkan, silakan. Silakan dibaca. Sudah Ya, ditampilkan. silakan Bapak langsung dibaca. Monggo Bapak Rizky langsung dibaca. Ya, untuk volume TV-nya dikecilkan saja. Bapak fokus di volume handphone ya. Kami persilakan. Ya, terputus. Silakan yang lain. Baik. Ya, tadi terputus. Ya, ada Bapak Rifki di Rizky. Bapak Rizky ya, Bapak Rizky di Tangerang. Silakan, kami berarti berikan kesempatan dulu yang ada di studio ya. Akhun Arif, tafadhal masykurah. Ya, kami persilakan, masih menunggu antum ya. Setelah Akhun Arif nanti akan kita buka line teleponnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ulangi lagi, hamzahnya jelaskan. Inna Dan a'taina tipiskan. Tipis. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal Syani'aka. Hamzah. Inna syani'aka huwal abtar. Abe. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ya. Monggo kami persilakan di line telepon 0218901603. Ya. Silakan. Ya, mungkin Bapak Rizky tadi mau mencoba kembali, kami persilakan. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
Dengan siapa ini? Di Jakarta Timur. Untuk volume Ya, volumenya TV-nya? dikecilkan kembali. Halo, Ya, silakan. Dengan Bapak siapa tadi? dengan Denny di Jakarta Timur. Bapak Denny di Jakarta Timur. Bapak Denny. Baik, silakan Bapak Denny. Iya, bisa dibantu. Oh ya, ditampilkan dulu. Silakan untuk surat Al-Kautsar. Ya, iya. Tafadhol. Afwan, belum kelihatan. Ya. Sudah? Sudah muncul? Untuk layarnya belum monitor di Oh ya. ukurannya belum kelihatan. Oh begitu. Baik. Sambil dimulai ta'awud aja dulu, insyaallah sedang berjalan. Baik, alhamdulillah. Baik, sudah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Mulai ta'awud aja dulu, insyaallah sedang berjalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk volume televisinya silahkan dikecilkan dulu ya. Cukup dengarkan lewat telepon saja. Karena ada selisih. Inna a'tainakal kautsar. Baik, lanjut. Lanjut. Silahkan dilanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Bagus. Terus selanjutnya. Inna syani'aka huwal abtar. Ulangin abtar, ba-nya tipiskan. Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fikum untuk Pak Denny di Jakarta Timur. Pak Denny ikut tahsin di Jakarta Timur? Belum. Oh, belum, Masya Allah. Ya, semoga bisa tetap disambi dengan ikut tahsin ya di dekat rumahnya gitu, supaya lebih bagus lagi nanti insya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Terima kasih udah. Oh ya, ya sama-sama. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum. Taib, jazakumullah khairan. Ya, tadi penelpon yang kedua dari Bapak Denny di Jakarta Timur Ustaz ya. Jazakumullah khairan sudah telah berpartisipasi bersama dengan kami. Ya. Kami masih akan membuka line telepon ya di sesi talaki ini di 0218901603. Tapi mohon bersabar dulu ya, tetap di talaki tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Masih materi kita surat Al-Kautsar, tolong dipersiapkan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masih di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi talaki. Tentunya masih kami membuka line telepon di 0218901603. Mungkin bagi antum yang baru bergabung di acara ini, silahkan dipersiapkan untuk membaca surat Al-Kautsar. Ya, kami persilahkan Kak Abu Sahla untuk membaca. Tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Kau, menyangkan maunya. Kau. إنا أعطيناك الكوثر Tanya tipiskan. Thar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ya Ustaz Abu Salah atas partisipasinya ya. Telah tadi sudah membaca ya surat Al-Kautsar dan kita akan mengangkat penelpon berikutnya. Tafadhal. Di belakang Bapak Denny ada siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Dayat di KP Kepulauan Riau. Masya Allah, Bapak Dayat di Kepulauan Riau. Silakan langsung baca, Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ya-nya syaito, jangan syai, tapi syai. Syaiton. Nah, seperti itu. Masih jangan syai, jangan pakai e tapi syai pakai i. Syaito. Nah, seperti itu. Syaito. Jayid, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Ulangin. Inna a'tainakal kautsar. Taib. Lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Taib. Terus. Inna syani'aka huwal abtar. Abe. Banyak tipiskan. Abe. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi, Pak. Tipiskan abe, jangan abo. Tapi abe. Dar. Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Taib. Barakallahu fikum. InsyaAllah Bapak Dayat. Ada ikut tahsin di sana, Pak? Baru Ustaz, baru berangkatkan gitu. Oh, Masya Allah. Ya, semoga tetap istiqomah terus. Ya, Insya Allah demi untuk mencari ridho Allah SWT. Wa fikum barakallah. Ada yang mau tanyakan? Apa Ustaz, kalau kita berhenti atau wakaf tuh boleh ada tempat-tempat yang terlarang Ustaz? Oh, ada tempat-tempat terlarang. Untuk wakaf berhenti gitu. Ya, jadi memang ada namanya wakaf. Sudah, itu saja pertanyaannya. Mungkin bisa ditutup dulu, nanti kita jelaskan langsung. Oke, siap. Taib. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab terlebih dahulu terkait dengan wakaf, berhenti dalam baca Al-Quran. Apakah ada yang terlarang? Maka tentunya kita harus mengetahui bahwa wakaf itu khususnya wakaf yang memang kita sengaja berhenti di situ ya, atau biasa disebut dengan wakaf ikhtiyari, memang pilihan kita untuk berhenti di situ, maka ada beberapa hukum. Ada dua hukum, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh sendiri ada tiga, yaitu tam, kafi, dan hasan.
Pokoknya kalau kita berhenti di akhir ayat atau berhenti di kalimat yang sudah sempurna maknanya maupun sempurna i'rabnya, ada yang berhenti di maknanya sempurna tetapi i'rabnya belum, atau yang berhenti di i'rabnya sempurna tapi maknanya belum. Intinya itu yang diperbolehkan. Akan tetapi ada juga wakaf yang tidak boleh, itu wakaf qabih, wakaf yang jelek. Nah, itu adalah wakaf yang tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Banyak macam-macamnya, akan tetapi mungkin lebih memudahkannya kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab, silahkan ikuti tanda yang ada di mushaf. Kalau ada tanda la, jangan berhenti, maka itu berarti wakaf yang dilarang, begitu ya. Artinya maknanya belum sempurna, bahkan ditakutkan akan berubah serta tidak seperti yang diinginkan. Misalkan, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu, misalkan. Itu harusnya kita berhenti pada innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya yang mampu untuk menjawab adalah orang-orang yang bisa mendengar. Wal mauta, adapun orang yang meninggal, ya ba'atsuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka. Kalau kita berhenti di innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta, sesungguhnya atau hanya saja yang bisa menjawab itu adalah orang-orang yang bisa mendengar dan orang-orang mati, maka seolah-olah orang mati bisa menjawab gitu. Atau hal-hal yang lain, misalkan fawailul lil musallin, berhenti ya, tapi bukan wakaf, qata'. Jadi ada istilahnya wakaf. Wakaf itu berhenti dengan mengambil nafas, namun berniat melanjutkan bacaan. Ingat ya, berniat melanjutkan bacaan. Fawailul lil musallin, berhenti di situ, tapi langsung dilanjut alladzina hum an salatihim sahun. Maka itu tidak mengapa karena akhir ayat. Meskipun sebagian ulama tidak memperbolehkan karena maknanya belum sempurna, tetapi sebagian yang lain memperbolehkan karena berhenti di akhir ayat. Nah, yang enggak boleh itu qata'. Kita berhenti di situ, kelar, terus habis itu nggak ngaji lagi, habis itu nggak dilanjut lagi. Fawailul lil musallin, Allahu akbar, langsung ruku misalkan. Nah, maka ini berhenti yang dilarang tentunya. Atau mungkin misalkan yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda. Misalkan wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Surat Surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan yang terakhir, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa saja yang Dia kehendaki di dalam rahmatnya, artinya memasukkan ke surga. Baik, wadh-dhalimin, kalau kita berhenti di wadh-dhalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa saja yang Dia kehendaki di dalam surganya, dan juga orang-orang yang zalim juga dimasukkan. Seolah-olah zalim itu ikut pada kalimat sebelumnya, padahal di kalimat lain wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sedangkan orang-orang yang zalim itu Allah sediakan baginya azab yang pedih. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya di mana wakaf dan ibtida, berhenti dan juga lanjut kembali, itu terkait dengan pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Ini kaitannya erat dengan pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Maka kita penting dalam mempelajari bahasa Arab supaya bisa mentadaburi Al-Quran. Karena memang Al-Quran gak cuma hanya dibaca saja, tapi juga harus ditadaburi. Nah, itu penting mempelajari bahasa Arab, penting mempelajari tafsirnya, ulumul Quran. Nah, di situ nanti baru kita memperoleh wakaf dan ibtidak dengan baik. Jika belum sampai derajat itu, sekali lagi cukup mengikuti tanda-tanda yang ada di mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya ya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dayat yang ada di Riau ya, yang telah berpartisipasi. Ya, kami juga masih tetap membuka line telepon ya di 0218901603. Ya, sebelum kita buka Ustaz, sudah ada yang masuk? Ya, sudah ada yang masuk ya, ada pertanyaan juga. Tafadhal, mungkin akan kita berikan pertanyaan setelah yang satu ini. Ya, setelah penelpon berikut maksudnya. Silakan. Penelpon selanjutnya di belakang Bapak Dayat ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak siapa? Dengan siapa Bapak? Abu Muhammad di Pekanbaru, Masya Allah. Abu Muhammad Pekanbaru ya, Masya Allah. Sumatera semua ya. Pekanbaru, silahkan Abu Muhammad. Inna
Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim biar afdol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Baik. Hati-hati terhadap huruf lam yang pertama, langsung disambung fasallili ya. Jangan sampai ada isba' atau tamtid sehingga seolah-olah panjang. Fasalli li rabbika wanhar. Jayid. Terus Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Masya Allah, barakallahu fiikum. Abu Muhammad di Pekanbaru ikut tahsin di daerahnya? Ya, alhamdulillah tahsin Ustaz. Masya Allah, atau mengajar malahan? Ikut juga Ustaz sekali Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Di mana Pekanbarunya? Di Anam Ustaz. Oh, barakallah. Ada yang mau tanya kan? Alhamdulillah khair Ustaz. Insya Allah. Insya Allah ya. Semoga istiqomah terus dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Ya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, kenapa kita sering sekali tanya setiap ada orang membaca apakah ikut tahsin di daerahnya? Karena memang tujuan dari acara ini bukan pemirsa sekalian menunggu satu pekan kemudian lupa dalam hari-hari yang lain, tidak. Tapi justru ini hanya merangsang saja. Jadi ini sekadar merangsang. Adapun yang sebenarnya adalah talaki, belajar langsung dengan guru di daerahnya masing-masing. Maka carilah halaqah-halaqah tahsin dimanapun itu, tetap belajar dengan guru yang memang diketahui keilmuannya, mumpuni, dan juga betul-betul koreksinya juga tidak bermudah-mudahan begitu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah Ustaz. Dan kita masuk ke pertanyaan Ustaz ya. Ada pemirsa yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum ya ketika imam itu membaca huruf dzal dengan za itu sama. Contohnya ya dalam lafaz iza zulzilatil ardu. Nah itu Ustaz. Dan ini juga bagaimana koreksinya kepada anak-anak yang biasanya kebanyakan mereka itu melafadzkan huruf dzalnya dengan zai. Mungkin bisa minta penjelasan di sini Ustaz. Yang pertama hukumnya, yang keduanya bagaimana cara membedakan untuk huruf dzal dengan zai. Syukran. Baik. Terkait dengan mengucapkan huruf yang tadinya ada huruf dzal kemudian dibaca zai. Tadi contoh dari kesalahan dari pengucapan huruf dzal adalah berubah jadi huruf zai. Karena sudah berubah hurufnya, berubah makhrajnya, maka tentunya itu berubah pula artinya, maknanya berubah. Maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah sebenarnya takmir masjid atau DKM menunjuk imam yang memang layak. Jadi bacaannya memang bagus, bukan hanya suaranya saja, tapi benar. Benar terlebih dahulu, baru kemudian nanti dicari yang memang suaranya paling bagus setelahnya. Tapi yang cari adalah yang paling benar dulu, yang benar bacaannya. Tayyib, tugas DKM atau takmir masjid masing-masing. Yang kedua, kita memang harus menyadari kapasitas diri kita. Jika memang kita merasa belum layak untuk jadi imam, maka jangan nekat memberanikan diri untuk jadi imam. Apalagi memang di situ diketahui ada yang lebih layak. Kecuali sudah tidak ada lagi yang lain, maka bismillah, tawakkal 'ala Allah. Kita imam, kemudian sambil upgrade, terus memperbaiki diri, sambil belajar dengan wasilah-wasilah yang ada. Yang ketiga terkait dengan hukumnya, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ketika itu adalah orang awam biasa, ya makharijul huruf pun maka haram jika berubah gitu ya. Nah, tetapi insya Allah dalam rangka proses belajar dimaafkan insya Allah. Jika memang terus belajar, memang belum bisa benar kemudian belajar, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sebenarnya sudah tahu bahwasanya itu salah, ketika nanti salah itu juga merubah arti, kemudian diam-diam saja tidak mau belajar, ini yang masalah gitu. Nah, adapun di dalam salatnya, apakah salatnya misalkan batal atau tidak? Karena yang dicontohkan tadi adalah surat-surat pendek seperti surat An-Nasr misalkan idza jaa nasrullah yang bukan rukun salat, maka wallahu alam bissawab. Nanti insyaallah ustaz yang lain yang lebih mengetahui silahkan bisa mengkoreksi.
Berbeda halnya dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu rukun sholat. Jika bacaannya salah maka itu bisa membatalkan sholat. Bahkan ada para ulama ahli fikih yang lain mengatakan tidak sah sholatnya. Sehingga harus mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ini yang bukan surat Al-Fatihah, yang bukan rukun sholat, maka insya Allah ya tentunya maknanya berubah, kan, tetapi tidak sampai membatalkan atau membuat sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Tetap harus belajar terus, diperbaiki terus bacaannya. Taib. Adapun anak kecil yang masih suka melakukan kesalahan dal jadi zai, ya namanya anak kecil, tetap kita harus mentalkin, kita harus membimbingnya. Yang penting jangan dibebankan dengan teori-teori yang memang belum waktunya untuk dipelajari. Jadi cukuplah langsung ditalkin saja. Huruf dal begini, mengeluarkan sedikit lidah misalkan. Kalau zai kan tidak ada lidah yang keluarkan, za begitu, dal dikeluarkan sedikit. Za seperti itu. Za beda jadinya. Tidak ada ujung lidah sedikit yang keluar. Dia di dalam semua kalau zai. Begitu kan? Kalau dzal, dza ada sedikit dari ujung lidah yang keluar. Sekali lagi jangan berlebihan di dalam mengeluarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin terkait dengan sedikit perbedaannya Ustaz ya, yang ditanyakan sedikit perbedaan mengenai makhraj dan sifat dari zai dan dzal. Gitu. Nah, tadi udah dijawab ya, itu perbedaannya. Melafadzkan huruf dza dengan za ya, untuk pembelajaran. Taib, kami masih membuka di line telepon di 0218901603. Kami masih persilahkan. Sudah ada yang masuk? Ya, baik. Tafadhal masykuron ya. Tadi ada Pak Denny di Jakarta, kemudian Pak Daya di Riau, kemudian ada Abu Muhammad di Pekanbaru ya. Masih ada satu lagi yang ada di studio, kami persilakan ya. Mohon untuk ditampilkan ya di layar monitor untuk surat Al-Kautsarnya. Tafadhal. Ya. Kami persilakan yang di studio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahim. Haknya jangan seperti ada tasdid. Rahim, tapi rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kasrahnya hi, ya-nya juga bunyinya hi, jangan hi. Bismillahirrahmanirrahim. Jayid. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi ainnya tipiskan. Tipis dulu. To. Inna a'tainakal kautsar. Thar. Tebalkan ra-nya. Thar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sekali lagi untuk ain tipiskan lagi. To. Inna a'tainakal kautsar. Supaya tipis, jangan buru-buru mengucapkan to. Jadi jangan to, tapi to. Toina. Jadi fokus dulu ain. To. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna Panjangkan gunnahnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi inna syani'aka huwal abtar. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ainnya dilatih ya supaya tipis. Baik, Ustaz. Taib, jazakumullah khairan ya untuk Akhir Romli.
yang dari studio. Kami mengucapkan jazakumullah khairan juga untuk semuanya. Sudah sekitar 90 menit kami menemani antum sekalian di acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Tadi interaktif dari penelpon ya, sudah mencoba untuk membaca surat Al-Kautsar, yang di studio juga sudah membaca. Nah, nanti insya Allah akan disempurnakan satu bacaan dari surat Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala setelah yang berikut ini. Tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah wa barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli Hafidhullah Ta'ala. Setelah beliau menyampaikan atau membacakan murotal surat Al-Kautsar, berarti waktu kita, menandai waktu kita sudah berakhir. Tapi tetap harus semangat senantiasa kita untuk menuntut ilmu, apalagi kita menuntut ilmu syar'i dalam membaca Al-Quran. Nah, salah satunya adalah menunaikan rukun dalam baca Al-Fatihah ketika kita melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Dan minimal berarti Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ketika mungkin belum ada majelis, senantiasa mengikuti acara Talaqi ya Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Meskipun hanya sepekan sekali, akan mengecas kembali keilmuan kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita terus ya tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kebaikan, semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dari kami pribadi dan dari syaitan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان